Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 yang saya sayangi, selamat bertemu dengan saya. Sehat semua ya? Ya. Kita berjumpa di tahun ini, di tahun ajaran baru, tahun ajaran 2020-2021. Kalian sekarang sudah kelas 9. Nah, di kelas 9 ini kalian akan bertemu mungkin dengan guru-guru yang pada tahun-tahun kemarin tidak memberi pelajaran atau belum bertatap muka dengan Anda atau dengan kalian. Saat ini saya, Pak Anto, akan menyampaikan pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9 ini. Oleh karena itu, kalian harus mempersiapkan diri di masa yang serba tidak enak ini, karena negara kita sedang mengalami pandemi, yaitu COVID-19. Pada semester pertama ini kalian belum diperbolehkan masuk karena di negara kita atau khususnya di Kabupaten Wonogiri ini saat ini masih termasuk jalur kuning. Jadi karena jalur kuning, kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka atau kalian tidak diperbolehkan untuk masuk di sekolah, karena di sekolah nanti akan menimbulkan kerumunan. Oleh karena itu, kalian saat ini bolehnya hanya belajar di rumah atau BDR, atau dengan istilah lain kita melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa walaupun hanya lewat udara, tapi tidak mengurangi minat kita atau semangat kita untuk belajar. Semangat kita belajar bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, pada saat ini kita akan membahas tentang teks laporan percobaan. Apa? Teks laporan percobaan. Oleh karena itu, simak tayangan berikut baik-baik. Dengan sebelumnya kamu harus mempersiapkan catatan-catatan, yaitu mempersiapkan buku tulis dan ballpoint. Sebelum mengikuti tayangan yang akan segera saya tayangkan ini, kalian harus mempersiapkan dulu alat-alat tersebut. Oke, sudah siap? Nah, silakan mempersiapkan diri dan konsentrasi pada tayangan berikut. Oke, kita mulai. Baiklah anak-anak sekalian, kita sekarang akan memulai pembelajaran tentang teks laporan percobaan yang meliputi yang akan kita bahas nanti, yaitu memahami fungsi laporan percobaan, kemudian memahami pengertian laporan percobaan, memahami ciri-ciri teks laporan, dan memahami model teks laporan, yaitu pengamatan, percobaan atau eksperimen. Nah, definisi teks laporan percobaan yaitu teks laporan percobaan itu teks yang isinya paparan mengenai tujuan, proses, dan hasil dari percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang menceritakan mengenai percobaan yang dilaksanakan oleh seorang peneliti. Secara umum, teks laporan percobaan dipakai guna melaporkan hasil dari percobaan.
laporan praktikum, atau karya ilmiah. Tujuan dari teks laporan percobaan ialah untuk memberikan kepada para pembaca mengenai hasil dari percobaan yang sudah dibuatnya. Teks laporan hasil dari percobaan sifatnya adalah umum atau universal. Nah, teks laporan percobaan itu memiliki ciri-ciri, yaitu antara lain ciri-cirinya yang pertama adalah bahwa teks laporan percobaan itu adalah teks yang melaporkan hasil dari percobaan. Kemudian ciri yang kedua, kalau percobaan ilmiah ini dilaksanakan untuk menguji sesuatu. Nah, jadi kalau di dalam percobaan ilmiah ini, bahwa teks itu, laporan itu untuk menguji sesuatu. Yang ketiga, teks laporan percobaan ini berawal dengan menjabarkan tujuan percobaan. Tujuannya dijabarkan dulu. Apa tujuan percobaan itu? Yang keempat, menjabarkan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk melaksanakan percobaan. Kemudian yang kelima, menjabarkan prosedur pelaksanaan percobaan dan melaksanakan pengamatan. Kemudian yang keenam, menjabarkan pencatatan hasil dari percobaan. Kemudian di akhir laporan dijabarkan simpulan hasil dari percobaan menurut hasil analisis terhadap data hasil dari pengamatan. Demikian, ini ciri-ciri teks laporan percobaan. Kemudian teks laporan percobaan itu terdiri dari memiliki struktur ya. Memiliki struktur, yaitu ada judul, kemudian ada tujuan, ada bahan dan alat, kemudian langkah-langkah kegiatan, kemudian hasil percobaan, dan simpulan. Jadi ini strukturnya. Strukturnya itu terdiri dari, jadi struktur itu yang membangun atau menjadikan teks laporan percobaan itu menjadi sebuah teks. Jadi ada judulnya, ada tujuannya, ada bahan dan alat, ada langkah-langkah kegiatan, kemudian hasil percobaan, dan yang terakhir simpulan. Nah, bagaimana tahap membuat teks laporan percobaan itu? Jadi dalam membuat teks laporan percobaan itu ada tahap-tahapnya. Tahap yang pertama yaitu menulis struktur dari teks laporan percobaan. Jadi strukturnya harus ditulis dulu. Langkah pertama dalam membuat teks laporan percobaan ini adalah terlebih dahulu dengan cara membuat struktur teks laporan percobaan. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa langkah ini bisa dimulai dari menulis judul, kemudian tujuan percobaan, alat serta bahan yang dipakai, dan langkah awal sampai langkah akhir percobaan. Nah, seperti tadi, seperti strukturnya tadi. Kemudian yang kedua adalah Yang kedua adalah tulislah hasil dari percobaan ke dalam bentuk grafik, tabel, bahkan atau gambar, agar pembaca nanti lebih mudah dalam memahami hasilnya. Sesudah semuanya selesai, selanjutnya tulislah kesimpulan dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Nah, ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kerangka jadi sebuah teks.
menjadi sebuah teks. Jadi sesudah menyelesaikan kerangka tersebut, lalu kembangkanlah jadi sebuah teks. Jangan lupa pula untuk memerhatikan kaidah dari kebahasaannya yang dipakai supaya teks percobaan ini mudah dipahami oleh pembaca. Karena pembaca itu dari latar belakang pendidikan yang berbeda, dengan mengembangkan yang sesuai dengan kaidah kebahasaan ini akan mudah dipahami oleh mereka. Nah, apa saja kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan itu? Di dalam teks laporan percobaan itu memakai sinonim dan antonim. Jadi secara umum dalam teks laporan percobaan itu ada kata yang bersinonim serta kata yang berantonim. Nah, sinonim kalian sudah tahu kan? Sinonim itu adalah persamaan kata, sementara antonim adalah lawan kata. Di dalam teks laporan percobaan, antonim dan sinonim ini biasanya terdapat pada bagian di sejumlah langkah percobaan. Jadi dalam langkah percobaan itu nanti mungkin ada kata yang merupakan sinonim, ada juga yang merupakan antonim. Kemudian selanjutnya adalah memakai kata bilangan. Nah, kalau tadi memakai sinonim dan antonim, kaidahnya yang kedua adalah memakai kata bilangan. Kata bilangan dalam teks laporan percobaan ini menunjukkan jumlah bahan yang dipakai dalam percobaan. Jumlah bahan yang dipakai dalam percobaan. Nah, misalnya percobaan menyetek sebuah tanaman. Nah, ini mungkin memerlukan berapa hari. Nah, itulah berupa kata bilangan. Misalnya dalam menyetek memerlukan waktu 3 minggu. Nah, 3 minggu inilah yang dikatakan kata bilangan. Atau dalam membuat ramuan obat kita perlu takaran, misalnya 2 sendok makan air kelapa, 2 sendok makan madu. Nah, itu adalah kata bilangan. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Jadi dalam kalimat percobaan itu menggunakan kalimat perintah. Contoh sebuah kalimat perintah dalam teks laporan percobaan antara lain siapkan. Siapkan, misalnya siapkan air mendidih sebanyak 2 gelas. Mungkin tambahkan garam Inggris 2 sendok makan. Nah, tuangkan madu ke dalam gelas. Aduklah. Hindari. Sebaiknya campurkan dan lain sebagainya. Ini adalah kalimat perintah. Jelas ya? Iya. Kemudian yang keempat, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Nah, selain memakai kata perintah yang tadi kita bahas, bahwa teks laporan percobaan itu memakai pula kata hubung. Nah, contoh kata hubung yang ada dalam teks laporan percobaan antara lain dan, saat, jika, sehingga, tetapi, apabila, meskipun, dan lain sebagainya. Nah, ini kata hubung yang dipakai dalam teks laporan percobaan. Nanti kalian akan menjumpai kata-kata ini dalam teks laporan percobaan. Nah, inilah contoh teks laporan percobaan. Coba kalian amati baik-baik. Ini meskipun hanya satu paragraf, ini sudah merupakan teks laporan percobaan yang nanti akan disusul berikutnya.
Taplak meja kadang digunakan untuk menghias meja dan paling banyak tersedia di sejumlah toko dengan harga yang lumayan. Namun, apa kalian pernah berpikir untuk membuat sebuah taplak meja sendiri? Sebenarnya kalian bisa saja membuat taplak meja sendiri yang biayanya malah relatif lebih murah. Nah, tujuan dari paparan tadi bahwa itu tadi tujuannya adalah pembuatan taplak meja. Ini bertujuan supaya kita bisa memanfaatkan sejumlah barang bekas yang ada di sekitar kita. Jadi akan lebih bernilai serta bermanfaat. Ya, jadi sekali lagi bahwa pembuatan taplak meja ini bertujuan supaya kita bisa memanfaatkan sejumlah barang bekas yang ada di sekitar kita. Jadi akan lebih bernilai serta bermanfaat. Kemudian alat dan bahan. Dilanjutkan alat dan bahan. Alat dan bahan ini terdiri dari 2 meter kain perca, jarum dan benang, pensil, gunting, dan kertas, kemudian jangka. Langkah-langkah membuatnya. Pertama, buatlah sebuah sketsa gambar terlebih dulu di kertas dengan memakai jangka berdiameter 8 cm, lalu gunting sesuai pada pola jangka tersebut. Tempelkan pada kain perca, kemudian jiplak polanya dan gunting kain percanya. Ulang hingga 60 bulatan. Jahit pinggirnya, kemudian tarik lalu ditali. Ulang sampai 60 bulatan. Langkah berikutnya, rangkaian bulatan satu dan bulatan yang lain lalu bentuk pola mirip dengan taplak meja. Ya. Jadi rangkaikan bulatan satu dengan bulatan yang lain lalu bentuk pola mirip dengan taplak meja. Sesudah membentuk sebuah pola seperti yang kamu inginkan, jahit bulatan satu dan yang lainnya. Kemudian sesudah selesai membentuk taplak meja, maka kamu bisa merapihkan jahitan tersebut agar terlihat lebih indah. Nah, kemudian yang terakhir adalah hasil. Jadilah sebuah taplak meja dengan beberapa kreasi tangan kamu sendiri. Sekarang kamu bisa meletakkan taplak meja tadi di meja ruang makan maupun bisa juga di meja ruang tamu. Kamu bisa mengembangkannya sebagai peluang usaha yang sangat menguntungkan. Kesimpulan, membuat taplak meja tersebut tidaklah sulit. Namun kamu juga harus sabar dan telaten serta ulet dalam proses pengerjaannya, sehingga hal ini akan mengasah dan mengembangkan sebuah keterampilan yang kalian miliki. Sekaligus kamu juga dapat menghemat biaya serta bisa menambah keuntungan bila kamu memanfaatkannya menjadi peluang usaha. Ya, mungkin demikian anak-anak pembelajaran kita pada siang hari ini. Bagaimana? Menyenangkan bukan? Nah, oleh karena itu nanti kalian mungkin bisa setel lagi apa yang sudah kalian lihat pada siang hari ini, yaitu video yang sudah saya bagikan ini. Mungkin bisa kamu setel ulang untuk lebih memahami apa yang saya jelaskan pada siang hari ini. Nah, mungkin dari Bapak sekian dulu. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Kita mungkin akan mengadakan tes tentang apa yang kalian dapatkan pada siang hari ini, yaitu tentang teks tentang teks laporan percobaan. Mungkin sekian dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 yang saya sayangi, selamat bertemu dengan saya. Sehat semua ya? Ya. Kita berjumpa di tahun ini, di tahun ajaran baru, tahun ajaran 2020-2021. Kalian sekarang sudah kelas 9. Nah, di kelas 9 ini kalian akan bertemu mungkin dengan guru-guru yang pada tahun-tahun kemarin tidak memberi pelajaran atau belum bertatap muka dengan Anda atau dengan kalian. Saat ini saya, Pak Anto, akan menyampaikan pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9 ini. Oleh karena itu, kalian harus mempersiapkan diri di masa yang serba tidak enak ini, karena negara kita sedang mengalami pandemi, yaitu COVID-19. Pada semester pertama ini kalian belum diperbolehkan masuk, karena di negara kita atau khususnya di Kabupaten Wonogiri ini saat ini masih termasuk jalur kuning. Jadi karena jalur kuning, kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka, atau kalian tidak diperbolehkan untuk masuk di sekolah, karena di sekolah nanti akan menimbulkan kerumunan. Oleh karena itu, kalian saat ini bolehnya hanya belajar di rumah atau BDR, atau dengan istilah lain kita melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa walaupun hanya lewat udara, tapi tidak mengurangi minat kita atau semangat kita untuk belajar. Semangat kita belajar bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, pada saat ini kita akan membahas tentang teks laporan percobaan. Apa? Teks laporan percobaan. Oleh karena itu, simak tayangan berikut baik-baik. Dengan sebelumnya kamu harus mempersiapkan catatan-catatan, yaitu mempersiapkan buku tulis dan ballpoint. Sebelum mengikuti tayangan yang akan segera saya tayangkan ini, kalian harus mempersiapkan dulu alat-alat tersebut. Oke, sudah siap? Nah, silakan mempersiapkan diri dan konsentrasi pada tayangan berikut. Oke, kita mulai. Baiklah anak-anak sekalian, kita sekarang akan memulai pembelajaran tentang teks laporan percobaan yang meliputi yang akan kita bahas nanti, yaitu memahami fungsi laporan percobaan, kemudian memahami pengertian laporan percobaan, memahami ciri-ciri teks laporan, dan memahami model teks laporan, yaitu pengamatan, percobaan atau eksperimen. Nah, definisi teks laporan percobaan yaitu teks laporan percobaan itu teks yang isinya paparan mengenai tujuan, proses, dan hasil dari percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang menceritakan mengenai percobaan yang dilaksanakan oleh seorang peneliti.
Secara umum, teks laporan percobaan dipakai guna melaporkan hasil dari percobaan, laporan praktikum, atau karya ilmiah. Tujuan dari teks laporan percobaan ialah untuk memberikan kepada para pembaca mengenai hasil dari percobaan yang sudah dibuatnya. Teks laporan hasil dari percobaan sifatnya adalah umum atau universal. Nah, teks laporan percobaan itu memiliki ciri-ciri, yaitu antara lain ciri-cirinya yang pertama adalah bahwa teks laporan percobaan itu adalah teks yang melaporkan hasil dari percobaan. Kemudian ciri yang kedua, kalau percobaan ilmiah ini dilaksanakan untuk menguji sesuatu. Nah, jadi kalau dalam percobaan ilmiah ini bahwa teks itu, laporan itu untuk menguji sesuatu. Yang ketiga, teks laporan percobaan ini berawal dengan menjabarkan tujuan percobaan. Tujuannya dijabarkan dulu. Apa tujuan percobaan itu? Yang keempat, menjabarkan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk melaksanakan percobaan. Kemudian yang kelima, menjabarkan prosedur pelaksanaan percobaan dan melaksanakan pengamatan. Kemudian yang keenam, menjabarkan pencatatan hasil dari percobaan. Kemudian di akhir laporan dijabarkan simpulan hasil dari percobaan menurut hasil analisis terhadap data hasil dari pengamatan. Demikian, ini ciri-ciri teks laporan percobaan. Kemudian teks laporan percobaan itu terdiri dari memiliki struktur ya. Memiliki struktur, yaitu ada judul, kemudian ada tujuan, ada bahan dan alat, kemudian langkah-langkah kegiatan, kemudian hasil percobaan, dan simpulan. Jadi ini strukturnya. Strukturnya itu terdiri dari, jadi struktur itu yang membangun atau menjadikan teks laporan percobaan itu menjadi sebuah teks. Jadi ada judulnya, ada tujuannya, ada bahan dan alat, ada langkah-langkah kegiatan, kemudian hasil percobaan, dan yang terakhir simpulan. Nah, bagaimana tahap membuat teks laporan percobaan itu? Jadi dalam membuat teks laporan percobaan itu ada tahap-tahapnya. Tahap yang pertama yaitu menulis struktur dari teks laporan percobaan. Jadi strukturnya harus ditulis dulu. Langkah pertama dalam membuat teks laporan percobaan ini adalah terlebih dahulu dengan cara membuat struktur teks laporan percobaan. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa langkah ini bisa dimulai dari menulis judul, kemudian tujuan percobaan, alat serta bahan yang dipakai, dan langkah awal sampai langkah akhir percobaan. Nah, seperti tadi, seperti strukturnya tadi. Kemudian yang kedua yang kedua adalah yang kedua adalah tulislah hasil dari percobaan ke dalam bentuk grafik, tabel, bahkan atau gambar, agar pembaca nanti lebih mudah dalam memahami hasilnya. Sesudah semuanya selesai, selanjutnya tulislah kesimpulan dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Nah, ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga,
mengembangkan kerangka jadi sebuah teks. Mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Jadi sesudah menyelesaikan kerangka tersebut, lalu kembangkanlah jadi sebuah teks. Jangan lupa pula untuk memperhatikan kaidah dari kebahasaannya yang dipakai supaya teks percobaan ini mudah dipahami oleh pembaca. Karena pembaca itu dari latar belakang pendidikan yang berbeda, dengan mengembangkan yang sesuai dengan kaidah kebahasaan ini akan mudah dipahami oleh mereka. Nah, apa saja kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan itu? Di dalam teks laporan percobaan itu memakai sinonim dan antonim. Jadi secara umum dalam teks laporan percobaan itu ada kata yang bersinonim serta kata yang berantonim. Nah, sinonim kalian sudah tahu kan? Sinonim itu adalah persamaan kata, sementara antonim adalah lawan kata. Di dalam teks laporan percobaan, antonim dan sinonim ini biasanya terdapat pada bagian di sejumlah langkah percobaan. Jadi dalam langkah percobaan itu nanti mungkin ada kata yang merupakan sinonim, ada juga yang merupakan antonim. Kemudian selanjutnya adalah memakai kata bilangan. Nah, kalau tadi memakai sinonim dan antonim, kaidahnya yang kedua adalah memakai kata bilangan. Kata bilangan dalam teks laporan percobaan ini menunjukkan jumlah bahan yang dipakai dalam percobaan. Jumlah bahan yang dipakai dalam percobaan. Nah, misalnya percobaan menyetek sebuah tanaman. Nah, ini mungkin memerlukan berapa hari. Nah, itulah berupa kata bilangan. Misalnya dalam menyetek memerlukan waktu 3 minggu. Nah, 3 minggu inilah yang dikatakan kata bilangan. Atau dalam membuat ramuan obat kita perlu takaran, misalnya 2 sendok makan air kelapa, 2 sendok makan madu. Nah, ini adalah kata bilangan. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Jadi dalam kalimat percobaan itu menggunakan kalimat perintah. Contoh sebuah kalimat perintah dalam teks laporan percobaan antara lain siapkan. Siapkan, misalnya siapkan air mendidih sebanyak 2 gelas. Mungkin tambahkan garam Inggris 2 sendok makan. Nah, tuangkan madu ke dalam gelas. Aduklah. Hindari. Sebaiknya campurkan dan lain sebagainya. Ini adalah kalimat perintah. Jelas ya? Iya. Kemudian yang keempat, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Nah, selain memakai kata perintah yang tadi kita bahas, bahwa teks laporan percobaan itu memakai pula kata hubung. Nah, contoh kata hubung yang ada dalam teks laporan percobaan antara lain dan, saat, jika, sehingga, tetapi, apabila, meskipun, dan lain sebagainya. Nah, ini kata hubung yang dipakai dalam teks laporan percobaan. Nanti kalian akan menjumpai kata-kata ini dalam teks laporan percobaan. Nah, inilah contoh teks laporan percobaan. Coba kalian amati baik-baik. Ini meskipun hanya 1 paragraf, ini sudah merupakan teks
laporan percobaan yang nanti akan disusul berikutnya. Taplak meja kadang digunakan untuk menghias meja dan paling banyak tersedia di sejumlah toko dengan harga yang lumayan. Namun, apa kalian pernah berpikir untuk membuat sebuah taplak meja sendiri? Sebenarnya kalian bisa saja membuat taplak meja sendiri yang biayanya malah relatif lebih murah. Nah, tujuan dari paparan tadi bahwa itu tadi tujuannya adalah pembuatan taplak meja. Ini bertujuan supaya kita bisa memanfaatkan sejumlah barang bekas yang ada di sekitar kita. Jadi akan lebih bernilai serta bermanfaat. Ya, jadi sekali lagi bahwa pembuatan taplak meja ini bertujuan supaya kita bisa memanfaatkan sejumlah barang bekas yang ada di sekitar kita. Jadi akan lebih bernilai serta bermanfaat. Kemudian alat dan bahan. Dilanjutkan alat dan bahan. Alat dan bahan ini terdiri dari 2 meter kain perca, jarum dan benang, pensil, gunting, dan kertas, kemudian jangka. Langkah-langkah membuatnya. Pertama, buatlah sebuah sketsa gambar terlebih dulu di kertas dengan memakai jangka berdiameter 8 cm, lalu gunting sesuai pada pola jangka tersebut. Tempelkan pada kain perca, kemudian jiplak polanya dan gunting kain percanya. Ulang hingga 60 bulatan. Jahit pinggirnya, kemudian tarik lalu ditali. Ulang sampai 60 bulatan. Langkah berikutnya, rangkaian bulatan satu dan bulatan yang lain lalu bentuk pola mirip dengan taplak meja. Ya. Jadi rangkaikan bulatan satu dengan bulatan yang lain lalu bentuk pola mirip dengan taplak meja. Sesudah membentuk sebuah pola seperti yang kamu inginkan, jahit bulatan satu dan yang lainnya. Kemudian sesudah selesai membentuk taplak meja, maka kamu bisa merapihkan jahitan tersebut agar terlihat lebih indah. Nah, kemudian yang terakhir adalah hasil. Jadilah sebuah taplak meja dengan beberapa kreasi tangan kamu sendiri. Sekarang kamu bisa meletakkan taplak meja tadi di meja ruang makan maupun bisa juga di meja ruang tamu. Kamu bisa mengembangkannya sebagai peluang usaha yang sangat menguntungkan. Kesimpulan, membuat taplak meja tersebut tidaklah sulit. Namun kamu juga harus sabar dan telaten serta ulet dalam proses pengerjaannya, sehingga hal ini akan mengasah dan mengembangkan sebuah keterampilan yang kalian miliki. Sekaligus kamu juga dapat menghemat biaya serta bisa menambah keuntungan bila kamu memanfaatkannya menjadi peluang usaha. Ya, mungkin demikian anak-anak pembelajaran kita pada siang hari ini. Bagaimana? Menyenangkan bukan? Nah, oleh karena itu nanti kalian mungkin bisa setel lagi apa yang sudah kalian lihat pada siang hari ini, yaitu video yang sudah saya bagikan ini. Mungkin bisa kamu setel ulang untuk lebih memahami apa yang saya jelaskan pada siang hari ini. Nah, mungkin dari Bapak sekian dulu. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Kita mungkin akan mengadakan tes tentang apa yang kalian dapatkan pada siang hari ini, yaitu tentang teks tentang teks
teks laporan percobaan. Ya. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi